Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai materi pertama ini menyampaikan yang pertama yaitu mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Pembahasan pertama mengenai mengukur kesenjangan. Nah, mengacu kepada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok dalam populasi serta antar negara. Para ekonom umumnya mengakui 3 ukuran kesenjangan ekonomi, yaitu kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup kepada kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan. Sejumlah penelitian menyebut bahwa kesenjangan adalah masalah sosial yang semakin berkembang. Kesenjangan yang terlalu besar cenderung merugikan karena kesenjangan pendapatan dan pemuasan kekayaan mampu menghambat pertumbuhan jangka panjang. Koefisien Gini atau Gini rasio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 atau pemerataan sempurna. Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dalam lurus separuh. Nah, sedangkan sumber vertikal yang menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima masing-masing persentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah tersebut disebut dengan garis kemerataan sempurna karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Semakin jauh garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat kemerataannya. Sebaliknya, semakin tidak dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataannya. Distribusi pendapatannya pada gambar di atas gambar di atas besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir. Pembahasan kedua yaitu mengenai mengukur kemiskinan. Nah, dari sudut pandang pengukur kemiskinan dibagi menjadi 2, yaitu absolut dan relatif. Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan masyarakat miskin pada umumnya, lemah dalam berusaha dan terbatas akses dalam kehidupan ekonomi sehingga akan ketinggalan jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Kemiskinan absolut mengacu kepada konsisten, tidak berpengaruh oleh waktu, tempat, bahkan negara. Apabila pendapatan di bawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, secara umum kemiskinan dapat disebabkan oleh 2 kondisi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Nah, untuk kemiskinan alami antara lain sumber daya alam yang terbatas. Untuk kemiskinan buatan yang terjadi karena adanya lembaga-lembaga masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan, atau bisa dikatakan bahwa seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator dan dilanjutkan ke materi berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Arinal Hakiki, NIM E 2018-2339.
Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Sebelum membahas yang lebih jauh, alangkah baiknya kita mengerti apa sih itu hubungan antara kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Jadi kesejahteraan sosial itu bergantung secara positif pada tingkat pendapatan per kapita. Akan tetapi berbanding terbalik, yaitu kesejahteraan sosial bergantung secara negatif pada kemiskinan dan secara negatif pada tingkat ketimpangan. Masalah kemiskinan memang absolut sudah jelas ya. Jadi tidak ada orang yang beradab yang dapat merasa puas dengan keadaan di mana sesamanya berada dalam kondisi kesengsaraan manusia yang absolut, yaitu berupa kemiskinan. Yang mungkin ini menjadi sebuah alasan mengapa setiap agama besar menekankan pentingnya bekerja untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi jika kemiskinan dapat dientaskan, maka tidak akan terjadi ketimpangan yang tinggi. Ketimpangan di atas garis kemiskinan adalah bahwa ketimpangan pendapatan yang ekstrim merusak stabilitas dan solidaritas sosial. Selain itu, ketimpangan yang tinggi memperkuat kekuatan politik orang kaya dan karenanya menjadi daya tawar ekonomi mereka. Lebih buruk lagi, hal ini yang menyebabkan orang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Selain itu, negara-negara dengan ketidaksetaraan yang ekstrim atau ketimpangan yang ekstrim akan menghambat pembangunan dalam negara tersebut. Untuk selanjutnya, mari kita membahas urutan 3 kasus dualistik yang membatasi pengembangan. Yang pertama ialah tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional. Dalam tipologi ini, semua manfaat pertumbuhan dibagi di antara pekerja sektor tradisional dengan sedikit atau tidak ada pertumbuhan yang terjadi di sektor modern. Jadi dalam proses ini secara kasar menggambarkan pengalaman negara-negara yang kebijakannya berfokus pada pencapaian pengurangan kemiskinan absolut yang substansial, bahkan pada pendapatan yang sangat rendah dan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Jadi dalam tipologi pengayaan sektor tradisional, pertumbuhan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, distribusi pendapatan relatif yang lebih merata, dan berkurangnya kemiskinan. Selanjutnya yang kedua adalah tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern. Tipologi ini yaitu ekonomi tumbuh tetapi pertumbuhan tersebut terbatas pada sejumlah tertentu orang di sektor modern, dengan jumlah pekerja dan upah mereka tetap konstan di sektor tradisional. Jadi dalam tipologi ini, pertumbuhan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, distribusi pendapatan yang relatif kurang merata, dan tidak ada perubahan dalam kemiskinan. Dan yang terakhir adalah tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern. Tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern yaitu ekonomi 2 sektor, yang berkembang dengan memperbesar ukuran sektor modernnya dengan tetap mempertahankan upah konstan di kedua sektor tersebut. Dalam kasus pertumbuhan perluasan sektor modern, pendapatan absolut meningkat dan kemiskinan absolut berkurang. Tetapi kurva Lorenz akan selalu bersilang yang menunjukkan bahwa kita tidak dapat membuat pernyataan yang ambigu tentang perubahan dalam ketimpangan relatif. Jadi mungkin memperbaiki atau bisa juga memperburuk ketimpangan tersebut. Ketiga tipologi ini menawarkan prediksi berbeda tentang apa yang akan terjadi pada ketimpangan dalam perjalanan pertumbuhan ekonomi. Dengan pengayaan sektor modern, ketimpangan akan terus meningkat. Sementara di bawah pengayaan sektor tradisional, ketimpangan akan terus turun. Dan di bawah perluasan sektor modern, ketimpangan pertama-tama akan naik dan kemudian turun. Pengamatan ini memberitahu kita bahwa kita harus memenuhi syarat kesimpulan kita bahwa peningkatan ketimpangan pada dasarnya buruk. Dalam beberapa kasus, ketidaksetaraan dapat meningkat untuk sementara karena sebab-sebab yang pada akhirnya akan membuat semua orang menjadi lebih baik dan pada akhirnya menurunkan ketimpangan. Namun, dengan pertumbuhan pengayaan sektor modern, peningkatan ketimpangan tidak kemudian dibalik, dan kaum miskin tidak mengurangi kemiskinan mereka. Jadi kita perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan dari perubahan jangka pendek dalam statistik ekonomi sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang perubahan mendasar dalam ekonomi real yang memunculkan statistik ini.
Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Iza Mawaridi, NIM E 2018-2307 dari kelas Ekonomi Syariah 7. Saya anggota dari kelompok 4 pemateri Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan dengan subbab pembahasan kemiskinan mutlak. Seperti halnya dalam pembangunan ekonomi, masalah kritis pemberantasan kemiskinan adalah hal atau salah satu kabar buruk. Prospek untuk mengakhiri kemiskinan sangat bergantung pada dua faktor. Kedua faktor tersebut yaitu yang pertama, ada laju pertumbuhan ekonomi asal dilakukan dengan cara bersama dan berkelanjutan. Dan yang kedua, tingkat sumber daya yang dikhususkan untuk program kemiskinan dan kualitas program tersebut. Dari faktor tersebut, kemiskinan setidaknya ada 5 alasan mengapa kebijakan yang difokuskan pada pengurangan tingkat kemiskinan tidak mengarah pada tingkat pertumbuhan yang lebih rendah. Yaitu yang pertama, ada kondisi kemiskinan yang dimana orang miskin tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dan yang kedua, ada kekayaan data empiris yang menjadi saksi fakta bahwa tidak seperti pengalaman sejarah negara yang maju. Dan yang ketiga, ada hukum dan kesejahteraan hidup yang setara. Dan yang keempat, menunjukkan tingkat pendapatan dari hasil panen. Dan yang terakhir, ada pengurangan dalam proses pembangunan. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi, NIM E 2018-2327. Ya, di sini saya coba akan menerangkan mengenai karakteristik ekonomi kelompok kemiskinan tertinggi. Sejauh ini kita telah diberikan gambaran yang luas tentang distribusi pendapatan dan masalah kemiskinan di negara-negara berkembang. Kami berpendapat bahwa besarnya kemiskinan dihasilkan dari pendapatan per kapita yang rendah dan distribusi pendapatan yang tidak setara atau adapun pemahaman yang sifat distribusi ukuran pendapatan. Yaitu yang pertama, kemiskinan pedesaan. Mungkin yang paling valid tentang orang miskin adalah orang mereka yang berlokasi di daerah pedesaan, bahwa mereka terutama terlibat dalam kegiatan pertanian. Sekitar 2/3 dari penduduk yang sangat mungkin mengais mata pencarian mereka dari pertanian, baik petani kecil ataupun buruh tani berupa rendah. Sebagian dari 1/3 sisanya juga berada di pedesaan, tetapi terlibat dalam layanan kecil-kecilan, dan lainnya berada di pinggiran dan di pinggiran pusat perkotaan. Orang-orang yang sangat miskin yang tinggal di daerah pedesaan, setiap kebijakan yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan harus diarahkan secara luas ke arah pembangunan pedesaan pada umumnya dan pertanian. Ya, mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Fatur Rahman, NIM E 2018-2262. Saya di sini akan menjelaskan tentang wanita dan kemiskinan. Jadi wanita merupakan mayoritas dari orang miskin di dunia. Jika kita membandingkan
kehidupan penduduk dari komunitas termiskin di seluruh dunia berkembang, kita akan menemukan bahwa hampir di mana-mana perempuan dan anak-anak mengalami kekurangan yang paling parah. Selain itu, perempuan memiliki akses yang lebih sedikit ke pendidikan, pekerjaan sektor formal, jaminan sosial, dan program ketenagakerjaan pemerintah. Fakta ini digabungkan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan perempuan miskin sedikit dan tidak stabil dibandingkan laki-laki. Secara umum, perempuan dalam rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan memiliki pendidikan yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah. Lebih jauh lagi, semakin besar rumah tangga tersebut, semakin besar tekanan pada orang tua tunggal dan semakin rendah pengeluaran makanan per kapita. Fakta bahwa kesejahteraan perempuan dan anak sangat dipengaruhi oleh rancangan kebijakan pembangunan menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian perempuan ke dalam program pembangunan untuk meningkatkan kondisi kehidupan individu termiskin. Perempuan harus ditarik ke dalam arus utama ekonomi. Ini akan memerlukan peningkatan tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan dan program pelatihan pekerjaan sektor formal dan program penyuluhan petani. Untuk memenuhi salah satu tujuan utama pembangunan, dalam jangka panjang rendahnya status perempuan kemungkinan besar berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Hal ini benar karena pencapaian pendidikan dan status keuangan masa depan anak-anak lebih cenderung mencerminkan status ibunya daripada ayahnya. Dengan demikian, manfaat dari investasi sumber daya manusia saat ini lebih mungkin diwariskan kepada generasi mendatang jika wanita berhasil diintegrasikan ke proses pertumbuhan. Poin yang selanjutnya yaitu suku minoritas, penduduk asli, dan kemiskinan. Di sini sebuah generalisasi terakhir tentang insiden kemiskinan di negara berkembang adalah bahwa hal itu terutama terjadi pada kelompok etnis minoritas dan penduduk asli. Sekitar 40% negara-negara di dunia memiliki lebih dari 5 populasi etnis yang cukup besar. Salah satu lebih di antaranya menghadapi diskriminasi ekonomi, politik, dan sosial yang serius. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik domestik dan bahkan perang saudara telah muncul dari persepsi kelompok etnis bahwa mereka kalah dalam persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan kesempatan kerja yang terbatas. Meskipun data rinci tentang kemiskinan relatif etnis minoritas dan masyarakat yang bermartabat sulit diperoleh, para peneliti telah mengumpulkan data tentang kemiskinan masyarakat adat di Amerika Latin. Hasilnya jelas menunjukkan bahwa mayoritas kelompok masyarakat adat hidup dalam kemiskinan ekstrim dan menjadi penduduk asli sangat meningkatkan kemungkinan seseorang akan kekurangan gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk, dan pengangguran. Hubungan negatif antara kemiskinan dan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa jika pendapatan yang lebih tinggi dapat dicapai, kemiskinan akan berkurang. Jika hanya karena sumber daya yang lebih besar yang dimiliki negara-negara dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pertumbuhan masyarakat sipil dan sukarela. Sayangnya, seperti disebutkan sebelumnya, tingkat kemiskinan absolut yang tinggi juga dapat memperlambat prospek pertumbuhan suatu negara. Di sini dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional yang lebih tinggi sangat membantu pengatasan kemiskinan. Sementara pada saat yang sama kemiskinan masih perlu ditangani secara langsung. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zubaidi Alfaini, NIM E 2018-2310. Saya akan menerangkan tentang pilihan kebijakan tentang ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, beberapa pertimbangan dasar. Area intervensi negara-negara berkembang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang berlebihan dalam distribusi pendapatan mereka perlu mengetahui cara terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Kebijakan ekonomi dan kebijakan lain seperti apa yang mungkin akan dikembangkan oleh pemerintah. Kita dapat mengidentifikasi 4 bidang luas intervensi kebijakan pemerintah yang sesuai dengan 4 elemen utama berikut dalam penentuan distribusi pendapatan ekonomi berkembang. Yang pertama, mengubah distribusi fungsional keuntungan tenaga kerja, tanah, dan modal seperti yang ditentukan oleh harga faktor. Yang kedua, mengurangi distribusi ukuran. Distribusi pendapatan fungsional suatu perekonomian diterjemahkan ke dalam distribusi ukuran dengan pengetahuan tentang bagaimana kepemilikan dan kendali atas aset produksi dan keterampilan tenaga kerja terkonsentrasi dan distribusikan ke seluruh populasi. Yang ketiga, memoderasi atau mengurangi distribusi untuk di tingkat atas melalui pajak penghasilan dan kekayaan pribadi secara progresif. Yang keempat, memoderasi atau meningkatkan distribusi untuk tingkat yang lebih rendah melalui pengeluaran publik dan pendapatan pajak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, baik secara langsung ataupun secara tidak. Mengubah distribusi fungsional pendapatan melalui harga faktor relatif. Mengubah distribusi fungsional adalah pendekatan ekonomi tradisional. Diperkirakan bahwa sebagai akibat dari kendala kelembagaan dan kebijakan pemerintah yang salah, harga relatif tenaga kerja di sektor formal modern, sektor perkotaan lebih tinggi daripada yang akan ditentukan oleh interaksi bebas antara kekuatan penawaran dan permintaan. Kita dapat menyimpulkan bahwa ada banyak manfaat dari argumen distorsi harga faktor tradisional. Seberapa besar kontribusinya akan tergantung pada sejauh mana perusahaan dan pertanian beralih serta bagian 2 masalah dan kebijakan domestik, metode produksi yang lebih padat karena harga relatif tenaga kerja turun dan harga relatif modal naik. Ini adalah pertanyaan empiris yang penting, jawabannya akan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa studi yang cermat tentang kondisi lokal diperlukan sebelum menyimpulkan bahwa semua upah minuman menyebabkan peningkatan kemiskinan di semua keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Asia, NIM E 2018-2335. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 7. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pematerian sebelumnya, yaitu tentang pilihan kebijakan tentang ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
Poin yang pertama, mengubah distribusi ukuran dengan meningkatkan aset masyarakat miskin. Dengan mempertimbangkan harga sumber daya dan tingkat pemanfaatan yang benar untuk setiap jenis faktor produktif, yakni tenaga kerja, tanah, dan modal, kita dapat sampai pada perkiraan untuk pendapatan total setiap aset. Tetapi, untuk menerjemahkan pendapatan fungsional ini menjadi pendapatan pribadi, kita perlu mengetahui distribusi dan konsentrasi kepemilikan aset di antara dan di dalam berbagai segmen populasi. Penyebab utama dari distribusi pendapatan pribadi yang tidak merata di sebagian negara berkembang adalah pola kepemilikan aset yang tidak setara dan sangat terkonsentrasi. Poin yang kedua, pajak pendapatan dan kekayaan progresif. Pajak masuk progresif langsung fokus pada pendapatan pribadi dan perusahaan. Dengan orang kaya diharuskan membayar presentasi yang semakin besar dari total pendapatan mereka dalam bentuk pajak daripada orang miskin. Perpajakan atas kekayaan, yakni persediaan akumulasi aset dan pendapatan, biasanya melibatkan pajak properti pribadi dan perusahaan, tetapi dapat mencakup pajak warisan progresif. Poin yang ketiga, pembayaran transfer langsung dan penyediaan barang dan jasa kepada umum. Penyediaan langsung barang dan jasa konsumsi publik yang dibiayai pajak kepada masyarakat miskin merupakan instrumen potensi penting lainnya dari kebijakan komprehensif yang dirancang untuk memberantas kemiskinan. Transfer uang langsung dan program makanan bersubsidi untuk masyarakat miskin, perkotaan, dan pedesaan, serta kebijakan pemerintah langsung untuk menjaga harga bahan makanan pokok tetap rendah, merupakan bentuk tambahan dari subsidi konsumsi publik. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.